Ya, untuk teman-teman yang baru datang, ucapkan selamat datang. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa juga untuk mengabsen. Seperti biasa, kali ini teman-teman akan belajar tentang cara penggunaan pen tool. Yang mana teman-teman tahu, pen tool ini sangat berpengaruh atau sangat-sangat powerful untuk membuat suatu karya. Terlebih lagi, karya-karya seperti ilustrasi, flat design, atau vektor. Jadi teman-teman, bagi yang udah paham cara penggunaan pen tool, bisa memperdalam lagi di dalam webinar ini. Dan teman-teman yang baru belajar Adobe Illustrator, dapat belajar dari awal lagi bagaimana cara menggunakan pen tool itu sendiri. Ya, kali ini kita akan masuk ke Adobe Illustrator. Teman-teman bisa lihat ini screen-nya untuk membuka Adobe Illustrator 2020. Seperti biasa, kita akan membuat file berukuran 1000 dikali 1000. Ya, aku udah buat filenya ya. Ini filenya. Ya. Kita akan belajar menggunakan pen tool. Jadi sebelum itu, teman-teman nih, aku pengen tanya ke teman-teman semua. Untuk teman-teman di sini nih, ada berapa orang yang udah pernah menggunakan pen tool, dan ada berapa orang aja atau siapa aja yang belum menggunakan pen tool? Belum pernah menggunakan pen tool. Bisa teman-teman chat ya di grup chat Zoom-nya. Aku pengen tahu berapa banyak yang bisa dan berapa banyak yang belum bisa. Mas Wendy, masih dasar. Masih dasar tapi udah pernah buat karya yang bagus ya, Mas Ahmad nih. Wah, udah banyak yang pernah ya? Ya, pernah ya. Pernah tapi belum luwes. Oh iya, untuk teman-teman yang belum luwes jangan khawatir. Di sini saya akan memberikan sedikit tips agar teman-teman bisa mudah untuk menggunakan pen tool atau tips dan tata caranya agar dapat menghasilkan garis lengkungan yang baik dan memudahkan teman-teman sekalian. Ya, dari Mbak Siti belum, Mas Didit juga belum pernah. Oh ya, untuk Mas Ken Brandon, selamat datang di webinar kali ini. Untuk yang lainnya, apakah bisa menyampaikan dirinya pernah menggunakan pen tool atau belum? Aku pengen tahu nih, berapa banyak yang udah dan berapa banyak yang belum. Dari yang aku lihat grup chatnya sekarang ini sih, udah banyak yang menggunakan ya. Kak Renaldi udah, Kak Siska udah, terus Kak Nabila juga udah. Kak Suri Riza belum ya, Kak Eca. Apa, pakai sih, tapi masih jelek. Ya apa-apa, Kak. Terus latihan, ntar bakalan bagus kok. Pernah, sudah, tapi belum lancar. Kak Eca belum, katanya belum. Kak Kervil, kalau saya pakai pen tool belum. Cuma curve tool belum juga. Belum, ibu-ibu maklum. Susah pakai pen tool. Yang keringanan pakai yang curve. Oke, jadi sebagian teman-teman ini udah pernah pakai pen tool, dan sebagian ada juga yang belum. Jadi untuk itu teman-teman yang udah, mungkin ini bakalan jadi mengulang kembali apa yang udah dipelajari. Dan bagi teman-teman yang belum pernah, mungkin ini adalah kesempatan yang bagus untuk teman-teman kenalan dengan apa yang namanya pen tool. Pen tool ya teman-teman, bukan pentol. Ini bukan makanan ya. Sip. Oke, bakalan aku mulai penggunaan pen tool. Ya, teman-teman tahu juga yang namanya pen tool itu sendiri, apa yang dimaksud dengan pen tool. Kan kemarin aku udah pernah mention sedikit juga itu tentang pen tool di webinar kita yang pertama. Aku ada jelasin pen tool yang mana pen tool itu sendiri bisa membuat objek custom yang tidak disediakan oleh Adobe Illustrator. Apakah teman-teman masih ingat dengan materi webinar pertama kita? Pada webinar kali ini kita akan lebih memperdalam apa itu pen tool. Pen tool itu sendiri letaknya ada di bagian kiri di tools control ini. Atau teman-teman dapat menekan shortcut P untuk menggunakannya. Di dalam pen tool ini tersendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pen tool sendiri, add anchor point tool, delete anchor point tool, dan anchor point tool. Lalu, pada materi kali ini, kita akan memperdalam pen tool. Yang pertama, penggunaan pen tool. Seperti webinar yang pertama, teman-teman pasti tahu penggunaan pen tool seperti apa. Seperti yang aku bilang, penggunaan pen tool yang biasa yang kemarin aku contohkan seperti ini.
Ini aku ubah dulu warnanya ya. Jadi warna hitam, oke. Lalu aku bakalan contohin seperti ini. Ini penggunaan yang dasar sekali dengan hanya mengklik bagian titik-titiknya agar membentuk 4 sudut yang ada di setiap titiknya. Cara ini menggunakan cara yang kemarin aku ajarin. Terus ada cara lainnya juga untuk menggunakan pen tool ini. Dengan teman-teman nggak perlu ngeklik itu. Teman-teman jika ingin menghasilkan garis yang melengkung, teman-teman bisa menggunakan klik bikin poin, setelah di mana aja teman-teman, terus klik, tapi teman-teman jangan lepasin. Habis diklik nih, teman-teman tahan, seret seperti ini. Nah, seperti ini. Terus teman-teman buat lagi titiknya. Nah, seperti ini. Teman-teman bakalan menghasilkan garis lengkung seperti ini. Ini kan bagus nih. Oh iya, aku kasih tips dulu ya. Jika teman-teman kesulitan menggunakan pen tool nih, kan bawaan handle atau anchor point tool di Photoshop bawaan itu kan kecil. Jadi teman-teman bisa memperbesar handle-nya seperti yang aku buat ini. Ini jadi besar kan? Gampang aku seret-seretnya. Caranya itu seperti ini. Kalian ke menu edit, terus ke preferences, ke general, ke bagian section and anchor point display. Teman-teman ubah nilai ini menjadi maksimum. Dan handle-nya kan default-nya tuh biru terang, teman-teman bisa ubah jadi putih. Seperti ini. Maka dia akan menghasilkan handle yang besar seperti ini. Ini akan memudahkan teman-teman untuk menseleksi handle yang ini. Jadi teman-teman nggak perlu kerepotan jika handle-nya itu terlalu kecil, apalagi untuk teman-teman yang menggunakan layar yang kecil. Untuk yang aku gunakan ini, aku menggunakan monitor dengan ukuran 27 inci. Jadi ini lumayan besar untuk menggunakan handle yang sebesar ini. Jika teman-teman menggunakan layar laptop, teman-teman akan lebih dimudahkan. Karena layar laptop kan teman-teman tahu sendiri, paling besar tuh 17 inci, ada yang lebih kecil juga 13 inci juga. Jadi teman-teman dapat memanfaatkan besarnya handle ini untuk membantu proses kerja teman-teman. Yuk, lanjut lagi. Kita bakalan, kan tadi udah ada cara yang pertama ya. Cara pertama menggunakan klik-klik ini. Cara yang kedua, dengan menggunakan klik dan tahan. Terus ada terusnya lagi, add anchor point tool. Add anchor point tool ini seperti yang teman tahu. Anchor point tool adalah titik-titik yang ada di bagian ini. Seperti ini, titik 1, titik 2, ini kan ada tulisannya. Teman-teman bisa lihat nih, tulisannya anchor. Anchor. Dan garis yang mujur ini adalah pad. Teman-teman bisa bedakan, titik itu namanya anchor, dan yang mujur ini adalah pad. Terus, apa gunanya dong add anchor point tool? Yang seperti namanya, add. Dia bakalan menambah titik di dalam garis ini. Aku bakalan contohin. Aku bakalan nambah titik yang sejajar dengan titik yang di atasnya. Terus, kok nggak ada perubahannya? Nggak ada bedanya dengan sebelumnya. Oh, tenang teman-teman. Untuk menariknya atau memberikan perbedaan, teman-teman dapat menariknya dengan direct selection tool, seperti ini, dan teman-teman seret. Nah, dia akan membuat titik baru, dan teman-teman bisa mengedit titiknya dengan menggunakan direct selection tool, yang seperti aku ajarin sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, kita undur dulu. Terus, ini, delete anchor point tool. Seperti yang sebelumnya, kan ada add, pasti ada kebalikannya, yaitu delete. Delete bakalan berfungsi seperti kebalikannya. Seperti ini, aku bakalan contohin. Aku bakalan klik bagian ini, terus aku klik delete anchor point tool, aku bakalan hapus titik yang ini. Terus teman-teman tebak apa yang bakalan terjadi. Ya, bener banget. Pasti titik yang aku klik bakalan hilang. Ya, seperti ini. Nah, hilang. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, ada anchor point tool. Nah, ini kan anchor point tool. Bagi teman-teman yang membuat tugas pertama, pasti udah tahu anchor point tool ini untuk apa. Ya, teman-teman yang ada bertanya dengan aku sendiri atau teman-teman bertanya dengan teman lainnya, pasti aku ada saranin untuk menggunakan tools ini untuk membuat alis yang melengkung. Seperti yang aku contohkan untuk pembuatan tugas 1. Seperti ini penggunaannya. Teman-teman pilih anchor point tool atau shortcutnya Shift C. Shift C.
Dan teman-teman pilih pad-nya, terus teman-teman klik. Nah, tools ini bisa membuat garis menjadi melengkung. Seperti ini jadinya. Ini teman-teman bisa manfaatkan untuk pembuatan alis atau pembuatan objek-objek yang melengkung. Seperti itu, teman-teman. Nah, aku bakalan contohin lagi di bagian sini. Kita menggunakan Anchor Point Tool atau Shift C. Seret. Nah, jadi alis deh. Alisnya melengkung dengan baik ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya. Di pen tool ini juga ada curve tool. Atau jika teman-teman, kan sebelumnya aku ajarin untuk klik, terus tahan untuk membuat garis lengkung. Seperti ini. Seperti ini nih. Nah, bagi teman-teman, ada juga tools yang otomatis akan membuatkan garis lengkung jika kita menggunakannya. Nama toolsnya itu adalah tool atau shortcutnya Ctrl+Shift garis gelombang. Teman-teman dapat tebak, ini gunanya buat apa? Ada yang tahu gunanya buat apa atau ada yang udah pernah mencobanya? Ya, gunanya Pak. Oh ya, Kak Dahlan bilang buat lengkungan. Ya, benar banget Kak Dahlan. Ini bakalan membuat lengkungan, membuat garis lengkung. Kak Diah juga bilang membuat garis lengkung. Ini bakalan berguna banget ya untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah objek yang memiliki banyak banget lengkungan. Yang lengkungan itu bisa kita bayangkan itu tidak terlalu rumit lengkungannya. Akan saya contohin seperti ini. Ini akan membuat lengkungan seperti ini. Nah, langsung jadi lengkungan. Ya, bakalan puter, warnanya menjadi hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman dapat memanfaatkannya untuk membuat mata atau membuat hal-hal yang melengkung lainnya. Nah, untuk itu teman-teman udah tahu nih dasar-dasar dari pen tool di bagian sini. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan pen tool ini ke dalam karya kita. Terus aku mau tanya teman-teman nih, teman-teman yang di grup Vector Art ini udah pernah pakai pen tool buat apa aja ya teman-teman? Aku pengen tahu nih karya teman-teman dari pen tool ini menghasilkan karya apa-apa aja. Boleh komen di grup chat ya, di grup Zoom chatnya. Teman-teman pakai pen tool ini buat apa aja? Aku kasih tips yang bakalan berguna juga dari pen tool ini. Buat tracing foto mantan. Wadidaw, mantap jiwa. Belajar ikut-ikut buat line art, buat anime. Waduh, Kak Made buat anime pakai pen tool. Mantap nih kayak Kak Made nih. Terus Kak Ahmad buat vektor, buat logo. Kak Ahmad ini udah mahir banget nih. Pakai pen tool udah sampai buat vektor, buat logo. Kan kelas kita belajar vektor. Kak Ahmad udah tahu buat vektor nih. Jadi ceritanya nih memperdalam lagi ya ilmunya. Terus Kak Akbar juga buat line art. Oh, line art juga bakalan akhir-akhir ini banyak ya yang buat line art. Kak Rafa belum menghasilkan apa-apa. Tenang Kak Rafa, kita bakalan buat sesuatu yang bakalan teman-teman bisa gunakan ya untuk share ke media sosial atau ke portofolio teman-teman juga bisa. Plat desain. Kak Utpi membuat plat desain. Bagus banget. Kak Kervil membuat gambar gunung. Kak Paulina tracing gambar ya. Kita bakalan belajar tracing gambar ya, seperti yang Kak Paulina lakukan. Kak Eva buat plat desain. Kak Dahlan bilang, wah Kak Ahmad udah master. Wah, master nih temannya itu ya, Kak Musoli. Belajar, masih belajar, merendah ini. Kak Ahmad suka merendah nih, seperti padi ya. Makin berisi, makin merendah. Semakin merunduk ya maksudnya. Oke, bagi teman-teman yang udah pernah menggunakan pen tool untuk membuat karyanya, mungkin ini bakalan mengulang atau lah teman-teman untuk tracing sesuatu menggunakan pen tool. Ini aku membuat 2 contoh penggunaan pen tool itu sendiri. Pertama, kita akan tracing logo McDonald's. Kedua, kita akan membuat kucing ini. Kucing imut-imut ini, kita bakalan membuat karya seperti ini menggunakan pen tool. Ya, jadi teman-teman, persiapkan diri teman-teman untuk mendengarkan
penggunaan pen tool. Dan aku bakalan kasih tips gimana cara membuat garis yang bagus di pen tool agar teman-teman nggak kesulitan membuat lengkungan yang rumit. Dapat apa dari Just No Limit, Bang? Ya, kita bakalan masuk ke yang pertama, yaitu kita bakalan belajar menggunakan pen tool untuk tracing logo McDonald's. Kenapa aku pilih logo McDonald's ini? Karena di logo McDonald's ini kita dapat mempraktekkan cara-cara yang kita udah pelajari sebelumnya di menit-menit awal itu, penggunaan pen tool dari yang cuman klik langsung dan klik seret. Aku bakalan tracing logo ini untuk memudahkan teman-teman. Teman-teman dapat membuat layer baru. Layer 2 ini sebagai objek tracing-nya. Jadi teman-teman dapat menurunkan opacity dari McDonald's ini dan mengunci layer satunya. Jadi teman-teman akan menggunakan layer 2 sebagai objek kerjanya. Dan jangan lupa teman-teman memilih warna outline-nya yang akan digunakan. Karena ini warnanya kuning, aku bakalan menggunakan warna hitam. Dan kita bakalan melakukan tracing di bagian ini. Bagian McDonald's ya. Oh iya, teman-teman, jika kalian udah melock layernya, terus kalian tiba-tiba ingin menggunakan atau membuat tracing di dalamnya, terus teman-teman lupa nih memilih layer yang terbuka, dia bakalan berubah seperti pensil ini. Nah, seperti pensil yang ini nih, dia nggak bakalan bisa ngapa-ngapa karena layernya itu terlock. Jadi teman-teman misalnya ada kasus seperti itu, teman-teman bisa hindarinya dengan membuat layer yang baru yang tidak terkunci sebagai tempat peletakan objek yang akan kalian tracing. Ya, kali ini aku bakalan contohin. Pertama, penggunaan pen tool. Seperti cara pertama ini lumayan agak ribet ya. Jadi cara pertama ini dia akan menggunakan titik-titik. Dia ngambil titik yang melengkung, terus langsung membuatnya. Langsung membuat garis di situ, tanpa menarik garis agar dia melengkung. Seperti ini aku contohkan ya. Seperti ini. Seperti ini. Aku bakalan buat satu dulu ya. Nah, anggap aja seperti ini ya. Nah, kan ini nggak terus nih. Lurus seperti logo di belakang ya, ada caranya. Seperti yang aku ajarin sebelumnya, kita dapat menggunakan anchor point tool untuk melengkungkan garis yang tidak melengkung ini. Seperti ini. Ya, kita seret, terus kita rapikan. Nah, kita rapikan. Melengkung banget, guys. Seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Nah, dapat teman-teman lihat. Di beberapa bagian ini bakalan tidak rapi. Jadi, teman-teman bisa merapikannya menggunakan selection tool. Seperti ini. Oh iya, untuk yang menggunakan CS6, Kak Rafa Alif nih. CS6 tuh curve tool-nya nggak ada ya? Coba teman-teman nanti Kak Rafa tanya teman-teman yang menggunakan Adobe Illustrator CS6. Tanya di mana letak curve tool-nya. Soalnya aku menggunakan CC 2020, jadi aku nggak pernah pakai CS6 ya, Kak. Terus, bakal aku lanjutin lagi. Kita rapiin anchor point-nya. Seperti ini. Teman-teman dapat rapiin lagi, lengkungin lagi menggunakan curve tool, anchor point tool, atau dengan Shift C. Ya, seperti ini. Nah, ini bakalan jadi. Tapi ini aku buat agak cepat ya, jadi agak kurang rapi. Terus teman-teman, misalnya ada kasus ini nih. Bagi teman-teman yang menggunakan Adobe Illustrator CC, berbanggalah kalian. Karena teman-teman nih ada tools yang imbal sekali ya. Namanya rounded tool nih. Teman-teman bisa menggunakan selection tool atau klik A. Lalu teman-teman pilih titik yang panjang. Terus teman-teman bakalan lihat ada lingkaran seperti ini. Teman-teman dapat klik, terus seret. Nah, dapat kita lihat perbedaannya. Sebelum menggunakan, dia tajam sekali ya, titik ujungnya. Dan setelah menggunakan, dia akan lebih tumpul. Dapat kita lihat di sini. Terus itu, dia bakalan membuat anchor point baru. Atau titik baru di samping kiri dan kanannya. Kan sebelumnya itu cuma satu titik seperti ini. Jika kita klik, maka dia akan melengkung. Oh iya, aku mention juga ya, jika teman-teman select semua, dan teman-teman hanya ingin
melengkungkan satu sisi, teman-teman pastikan tools yang atau sisi yang mau dilengkungkan itu udah berwarna merah seperti ini atau biru dari teman-teman. Terus teman-teman seret. Nah, dia bakalan melengkungin satu bagian aja. Lain pula jika teman-teman klik semua misalnya seperti ini, teman-teman terus nggak ada klik satu bagian, terus teman-teman langsung klik semua. Dapat teman-teman lihat, di bagian bawah kayak logo McDonald ini kan melengkung semuanya. Nih, aku contohin lagi ya. Nah, melengkung semuanya. Dikarenakan default dari bagian rounded corner ini, dia bakalan melengkungkan semua bagian jika teman-teman nggak milih satu bagian yang ingin dilengkungkan. Nah, ini juga mau melengkungin. Teman-teman jadi tahu ya cara menggunakan rectangle tool. Ini hanya berlaku untuk Adobe CC ya. Untuk teman-teman yang menggunakan CS6, teman-teman dapat melakukan, kalau nggak salah tuh, teman-teman bisa akalin dengan menggunakan, misalnya teman-teman melengkungkan, teman-teman buat lingkaran, seperti ini. Teman-teman gabungin deh lingkarannya. Unite. Nah, dia bakalan melengkung. Terus teman-teman harus rapiin ya, soalnya ini nggak pas tadi aku seretnya. Alternatifnya lah, yang aku tahu. Tapi teman-teman dapat mencari cara yang lebih mudah lagi ya, untuk membuat rounded rectangle. Ya, selanjutnya, kita bakalan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan pen tool dengan klik dan tahan agar memberikan garis lengkung langsung. Jadi teman-teman nggak perlu menggunakan anchor point tool yang ini tadi nih ke dalam pembuatan atau pembuatan. Jadi teman-teman langsung aja membuatnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke bagian yang cara klik and drag, untuk teman-teman yang lagi nonton nih, teman-teman ada kesulitan nggak atau pertanyaan untuk penggunaan pen tool ini dengan menggunakan tombol gabungan antara membuat sudut lancip dan menggunakan anchor point tool? Atau teman-teman deh yang udah pernah menggunakan teknik seperti ini, ada yang pernah? Mulai teman-teman chat ya di grup Zoom-nya. Tuh Kak Mita nanya, anchor point tool kalau mau dipindahin gimana caranya? Gampang banget Kak, aku undo lagi ya. Kan kita kalau ingin melihat anchor point tool, teman-teman harus menggunakan direct selection tool. Jika menggunakan selection tool, dia nggak akan munculin anchor point tool-nya. Jika teman-teman ingin menggunakan memindahkan anchor point tool, teman-teman pilih direct selection tool, terus klik anchor point-nya, seperti ini, seret. Dia bakalan pindah. Pindah di titik yang kita klik. Seperti ini. Nah, teman-teman dapat mengatur lagi, misalnya teman-teman mau bikin M-nya lebih besar nih, tinggal teman-teman geser aja. Seperti itu ya, Kak Mita. Apakah udah jelas Kak Mita untuk cara pemindahan anchor point tool-nya? Untuk Kak Upi, cara nambah anchor point tool, seperti yang aku bilang sebelumnya. Mungkin Kak Upi agak telat ya datangnya, soalnya pas di menit awal aku ada cara nambahin anchor point tool dengan menggunakan tools yang namanya Add Anchor Point Tool atau dengan menggunakan shortcut plus. Seperti ini. Tinggal klik nama tulisannya aktif di Add Anchor Point Tool. Terus klik pad-nya. Nah, seperti itu. Terus kakak bisa edit deh. Jika teman-teman ingin menggunakan Add Anchor Point Tool, pastikan teman-teman itu pilih garis atau pad-nya ya. Tidak bisa di segmennya tidak ada pad-nya. Dia akan menghasilkan error seperti ini. Nah, errornya please use Add Anchor Point Tool of a segment of a pad. Dia bakalan tolong gunakan tools Add Anchor Point ini di bagian segmen atau bagian pad-nya. Kan udah aku bilang sebelumnya, itu sebuah objek ini terbagi menjadi, ini namanya pad, dan yang titik yang kotak ini namanya anchor. Jadi, teman-teman jika mau nambahkan sebuah anchor point, teman-teman harus nambahinnya di pad, seperti ini. Nah, dia bakalan nambah. Untuk mengeditnya, teman-teman gunakan
direct selection tool ini. Nah, seperti itu. Untuk Kak Nabila, nampilin toolbar di bawah menu file. Yang mana ya, Kak? Ntar lanjut di grup aja ya, Kak. Kita lanjut lagi ke bagian cara yang kedua, yaitu menggunakan cara klik dan tahan. Untuk itu, aku ada tips nih. Jika teman-teman ingin membuat garis lengkung, teman-teman bayangin. Jika teman-teman seperti ini ya, jika teman-teman pernah belajar fisika, teman-teman bakalan tahu materi gelombang amplitudo, yaitu ada gunung, terus ada lembah. Panjangin lagi. Ini anggap aja sebuah titik atas atau titik tertinggi dari lengkungan itu. Dan yang di bawah ini adalah lembahnya. Jika teman-teman ingin membuat sebuah tracing yang mulus atau rapi dan mengurangi banyaknya penggunaan anchor point, teman-teman dapat mempraktekkan cara atau ilustrasi seperti penggunaan gunung dan lembah. Aku bakalan contohin di tracing logo McDonald's ini. Pertama, pilih titik awal, terus kalian anggap titik yang melengkung pertama ini adalah titik gunungnya. Teman-teman klik dan tahan. Ini lengkungan seperti ini. Lalu teman-teman pilih lagi gunungnya. Nah, ini bakalan menghasilkan tracingan yang lumayan rapi. Teman-teman pilih lembahnya. Oh iya, jika teman-teman membuat handle panjang, mengecilkannya dengan menahan tombol Alt, terus diklik handle-nya. Seperti ini. Nah, diseret. Kenapa aku kecilin handle-nya ini? Karena dia akan tahu jika teman-teman punya objek atau ingin lanjut seperti ini, handle-nya panjang nih, terus aku mau bikin di bagian ini. Di bagian sini nih. Nah, ini kan handle-nya misalnya panjang nih. Dia nggak bakalan bisa mengikuti garis yang dekat di kuning-kuning yang ini nih, Kak. Nggak bakalan bisa, karena handle-nya terlalu jauh. Jika ingin mengecilkannya, teman-teman klik aja handle-nya, terus diseret ke samping. Nah, terus teman-teman juga bisa menggunakan cara itu ya, itu penting sekali soalnya. Terus lanjut lagi ke bagian gunung, dan ambil bagian ini, klik lagi, ambil gunungnya, dan ada posisi seperti ini nih, ini kan nggak melengkung nih. Caranya, teman-teman memutuskan handle yang di ujung ini dengan mengklik anchor tool. Jadi dia akan memutuskan handle di bagian bawahnya. Teman-teman bisa membuat garis lurus seperti ini. Ya, seperti ini ya, garisnya lurus jadinya. Lanjut lagi, ambil bagian gunungnya. Seperti ini, turunkan di sini. Terus ambil bagian bawahnya. Ini aku langsung ambil ya. Kalau teman-teman menggunakan langsung ngambil bagian gunung yang tertinggi, dia bakalan nggak bisa ngambil lengkungan di bawah sini. Nggak bisa langsung. Jadi teman-teman harus mengeditnya setelah selesai membuat titik-titik yang lainnya. Aku saranin yuk ngambil ke lengkungan yang pertamanya, seperti ini. Lanjut lagi, seperti ini. Lengkungan yang pertamanya. Oke, lanjut. Nah, bakalan jadi logo McDonald's. Terus untuk merapikannya, teman-teman klik juga seperti ini, seperti biasa, atur handle-nya buat dia melengkung. Ya, seperti itu. Ubah dia warnanya menjadi kuning. Nah, seperti itu. Dia bakalan jadi logo McDonald's. Aku bakalan terangin juga. Nah, jadi deh logo McDonald's. Terus selanjutnya, kita bakalan masuk ke pembuatan yang paling seru. Yang paling seru deh. Ini kita akan membuat karakter kucing ini. Kucing imut-imut ini sebagai latihan kita. Pembuatannya kita buka seperti biasa ya. Kita turunin opacity dari kucingnya. Seperti ini. Terus teman-teman kunci layernya. Teman-teman klik layer. Dan teman-teman bisa memulai tracing di layer 2. Ingat, ambil bagian awalnya, ambil bagian gunung, bagian lembahnya. Teman-teman dapat menggunakan Shift plus X untuk merubah film jadi stroke. Terus teman-teman ambil lagi.
Terus teman-teman bujurin menggunakan shift dan tahan. Buat lagi, ambil bagian lengkung, teman-teman turunkan, terus teman-teman seret. Ini kejauhan, sini aja, teman-teman seret. Nah, ini bakalan membuat base muka kucingnya. Aku ubah warnanya seperti ini menghasilkannya. Aku bakalan rapiin menggunakan anchor point tool lagi. Kita jangan pernah bosan-bosan untuk merapikan seksian atau anchor point yang udah kita buat. Soalnya untuk menghasilkan kita mengedit ulang itu bakalan agak repot ya, teman-teman, latihan panjang. Ini, seperti itu. Ini juga kalau lengkung, teman-teman dapat geser lagi. Kita bikin dia bujur ya. Ya, mungkin seperti ini. Ini akan membuat bagian dari kucing itu sendiri. Nah, lalu lanjut. Kita bakalan membuat potongan dari kuping kucing itu. Caranya, kita dapat memanfaatkan tools yang bernama Pathfinder. Kita membuat dua potongan objek yang saling bertindihan. Agar dia membuat objek yang bisa dipotong. Kita ambil seperti ini soalnya. Bakalan ubah warnanya. Jadi warna hijau misalnya. Terus untuk memotongnya, kita di objek di bawahnya, saya menggunakan Ctrl C. Terus biasanya kan kita menggunakan Ctrl V untuk paste seperti ini. Ini bakalan paste di arah atau di posisi yang tidak seperti di atas layer dari bagian kepala kucing ini, bagian ini nih. Nah, ini. Kalau teman-teman ingin copy terus paste di atas kepala kucingnya, teman-teman dapat menggunakan edit, terus menggunakan paste in place. Jadi dia akan menggunakan paste bagian yang sini. Oh iya, untuk memudahkan teman-teman juga, teman-teman dapat memperbesar ukuran layer ini di bagian panel option, terus pilih menjadi large. Oke, ini bakalan jadi besar. Terus untuk memotongnya, teman-teman dapat menggunakan Pathfinder. Yang ada di menu Pathfinder. Jika belum ada, klik window, terus Pathfinder. Kita klik objeknya, kita potong, menggunakan intersect. Nah, seperti ini. Dia akan memotong kuping ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita dapat copy kupingnya, terus kita memanfaatkan horizontal axis tool. Klik. Nah, dia bakalan berbalik arah. Tinggal kita sesuaikan deh. Sesuaikan dengan kuping kucingnya. Terus selanjutnya kita bakalan menggunakan garis, membuat garis seperti ini. Ya, untuk teman-teman juga udah aku bilang, kita dapat memanfaatkan penggunaan anchor point tool. Seperti penggunaan sebelumnya. Klik bandnya, terus teman-teman seret. Ubah menjadi line. Gunakan Shift plus X. Terus teman-teman atur deh anchor point-nya. Handle-nya ini. Agar seperti yang ingin kita tiru. Nah, ini kan line-nya beda ukurannya. Line yang bakalan buat ini besar ya. Ntar kita bakalan atur belakangan. Kita selesaiin dulu objeknya. Ya, ini sama seperti sebelumnya. Menggunakan tools anchor point tool. Shift C. Kita rapikan. Jangan bosen-bosen ya teman-teman ngerapiin. Soalnya ini bakalan krusial banget untuk hasilnya. Dan ini kan melengkung. Untuk membuat rounded, teman-teman pasti udah tahu. Ke bagian menu stroke. Pilih round. Oke, lanjut. Kita tinggal copy aja. Nah, seperti itu. Ini juga, aku bakalan bikin manual deh. Ambil gunungnya dulu. Kita ambil lembahnya. Seperti itu. Terus kita copy. Untuk teman-teman, dikarenakan waktu kita terbatas nih, aku bakalan mempercepat ya pembuatannya. Kita rotate seperti ini. Terus kita buat hidungnya. Ambil gunung. Ini kan lembah. Kita ambil gunungnya lagi. Kita klik. Ambil gunung lagi. Kita seret. Ambil bagian gunungnya lagi. Kita seret. Terus ambil lagi. Nah, bakalan jadi hidungnya. Terus untuk bulatan ini kita dapat gunakan. Ya, biasa. Ellipse tool. Seperti ini. Dan seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita dapat lihat ini dia. Nampak masih kurang menarik ya, soalnya kita belum memberikan detail dari kucingnya ini. Untuk itu bakalan aku detailing ya. Kita rapikan lagi. Kita rapikan.
lihat kucingnya. Aku bakal rapikan beberapa bagian aja ya. Teman-teman dapat melanjutkannya untuk latihan teman-teman. Nah, juga bagian ininya. Coba jadi rounded juga. Mungkin stroke-nya kita ambil 4. Oh, 4 ukurannya pas ya. Coba juga jadi 4. Oke. Ini juga. Kecuali hidung. Hidung kita nggak usah. Jadi ini kecil beda ya. Ini 3 deh. Ini juga 3. Nah, 3 udah nih. Terus teman-teman dapat mengambil warna dari ini. Ini aku bakalan ambil warnanya. Jika teman-teman nih, seperti ini kan kasusnya. Terus teman-teman klik eyedropper ini bakalan mengikuti shape di belakangnya atau warna di belakangnya. Dikarenakan ini ada sebuah gambar, jadi dia nggak bakalan bisa mengikuti stroke yang udah kita buat. Kita lanjutkan. Gua juga di sini kita ambil warnanya. Ini juga kan bakalan hilang nih. Kita buat lagi stroke-nya. Nah, seperti itu. Opacity-nya kita naikin. Ini juga. Ini mudah. Terus kita lihat. Nah, ini kan udah beberapa bagian yang hampir jadi. Tinggal teman-teman lanjut ke detailingnya. Seperti membuat bayangan di sini. Aku bakalan buat bagian poninya ya. Menggunakan Eclipse Tool. Seperti ini. Dan ini. Kita dapat potong ya. Bagian ini dengan ini. Kalian dapat menggunakan shape builder tool juga ya buat memotongnya. Seperti ini. Nah, ini potong dianya. Lanjutnya, mungkin aku bakalan langsung mewarnai dari kucingnya ini. Aku bakalan copy source-nya. Copy ya. Aku bakalan menggunakan warnanya. Soalnya jika teman-teman menggunakan opacity, dia bakalan mengikuti dari ukuran ketipisannya di opacity-nya ini. Nah, aku bakalan terangin. Terus aku bakalan objek besarnya. Untuk teman-teman bisa merapikan kembali ya. Warna atau bentuk dari kucingnya. Bakalan ambil warna dari stroke yang ada di kucingnya ini. Kita ubah jadi 4. Nah, seperti ini. Ambil juga. Kalau teman-teman ingin mempermudah tuh, teman-teman bisa save stroke-nya di swatch di bawah ini. Nah, seperti ini, oke. Bakalan ke-save dan tersimpan di bagian ini. Jadi teman-teman nggak perlu eyedropper lagi buat ngambil warnanya. Ambil ini, berubah. Juga kita ubah warnanya. Ini kita ubah jadi ini. Terus ini kita ubah warnanya, terus taruh di bawah. Untuk taruh di bawah tuh teman-teman klik kanan, arrange, bring to forward. Atau menggunakan kontrol garis kurung miring di belakang. Garis seperti ini. Kan hampir jadi nih. Terus ini kayaknya kurang tebal nih. Teman-teman bisa tebal lagi ya. Ini juga kita tebelin. Nah, kan masih jelek nih bentuk kepalanya. Teman-teman atur aja. Nggak masalah. Handle-nya kita atur dia. Wajahnya nggak peyang. Nah, teman-teman nggak perlu mikir benar juga jika ingin membuat suatu bentuk objek dengan contohnya. Teman-teman dapat melakukan improvisasi. Seperti aku menambahkan lengkungan di sini agar lebih melengkung bagian kucingnya. Asal pas aja dengan bagian atau kucing yang kita buat. Ini aku juga bakalan terangin warnanya. Seperti ini. Terus kita membuat bayangan di bawahnya. Seperti biasa, ubah dulu, kita menggunakan anchor point tool, kita lengkungkan. Terus kita ubah warnanya. Kita menggunakan intersect, copy, paste-nya, paste in front, atau shortcut-nya Ctrl-Shift-V. Terus ambil bagian ininya,
yang bakalan kita potong, terus intersect. Nah, dia bakalan jadi seperti ini. Kita ubah warnanya seperti ini. Kita ambil warna seperti yang dicontoh, terus kita taruh di bawah. Nah, jadi seperti ini. Kita dapat lakukan juga di sini. Atau teman-teman bisa menggunakan teknik ini juga ya. Teman-teman seret objek yang mirip, terus teman-teman ambil warnanya, tapi teman-teman taruh di bagian belakang. Nah, seperti itu bakalan jadinya. Seret, copy, ambil warnanya, taruh di belakang. Nah, bakalan jadi seperti ini. Nah, jadi deh kucingnya. Mungkin ini bakalan proporsi dari wajahnya agak kurang mirip ya. Jadi teman-teman belajar lebih lagi dalam merapikan pen tool-nya. Teman-teman dapat menggunakan direct selection tool untuk merapikan bagian-bagian yang belum rapi. Seperti ini, misal kupingin, digedein juga kuping. Nah, seperti itu. Mungkin itu cukup dari aku karena itu lewat 49 menit. Udah lama nih. Udah habis juga limitnya. Terus aku bakalan masuk ke sesi teman-teman. Aku bakalan kasih 3 pertanyaan deh, soalnya kita udah lewat waktunya ya. Untuk Kak Renaldi Cahya, cara nambahin warna di swatch. Seperti ini ya, Kak. Yang aku lakukan itu, misalnya kita ingin meniru sebuah kucing ini. Cara mudahnya itu teman-teman bikin sebuah base shape untuk menampung warnanya. Misalnya ini kuning, udah ambil. Terus aku ngambil warna merahnya, terus aku ngambilin warna swatch daftar ini. Teman-teman dapat klik warnanya, terus swatch, terus klik tambah. Ini, new swatch. Jika versi yang lama tuh ikonnya berbeda dengan ini ya. Teman-teman cari aja menjadi new swatch. Klik. Dia bakalan masuk ke opsi untuk menampilkan pop-up. Terus teman-teman okein aja. Lakukan cara yang lain, cara yang sama juga ke warna lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, dia bakalan masuk ke bagian sini. Teman-teman dapat membuat grup juga. Namanya kucing. Imut. Nah, teman-teman masukin warnanya ke sini. Nah, jika warnanya udah kesimpan, teman-teman dapat save. Save swatch. Imut. Nah, dia bakalan kesimpan. Jika teman-teman ingin warnanya lagi, teman-teman dapat memanggilnya other library, terus open di tempat yang teman-teman save tadi. Misalnya contohnya di swatch yang tadi. Oke. Seperti itu ya, Kak. Mengubah garis menjadi shape. Oh iya, itu penting banget nih yang Kak Paulina tanyakan. Ini kan masih bentuknya masih stroke ya, misalnya aku copy. Ini bakalan seperti ini. Ini mengikuti, jika teman-teman ingin amannya, teman-teman harus expand. Benar kata Kak Ahmad tuh, bagian objek, expand. Fill dan stroke. Apa sih expand itu? Teman-teman pasti tahu. Yang pertama ini kan adalah sebuah stroke. Bisa membesarkan dan mengecilkannya lagi. Ini masih sebuah bukan sebuah shape. Jika ini adalah sebuah shape. Lihat teman-teman nih. Ini sebuah shape, bukan sebuah pad lagi. Jadi aku nggak bisa besarin stroke-nya. Ini udah berubah menjadi fill, bukan stroke. Jika aku klik, dia bakalan membuat stroke lagi. Tapi stroke-nya itu bukan berasal dari shape itu atau pad itu sendiri. Ini kan masih pad. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Nah, satu pertanyaan terakhir nih sebelum materinya berakhir. Ada pertanyaan lagi nggak? Materi webinar kita berakhir. Jika nggak ada, aku bakalan masuk ke bagian kesimpulan. Aku tunggu 1 menit deh. Kak Ahmad tanya cara buat brush. Ya, brush nggak belajar di sini ya, tapi aku bakalan terangin. Ini kan pen tool, dapat membuat garis seperti ini. Jika brush, teman-teman dapat membuat garis yang bebas seperti ini. Seperti kalian menggambar dan membuat shape. Teman-teman bakalan berguna banget jika teman-teman mempunyai sebuah alat yang seperti ini. Aku bakalan hidupin webcam aku ya.
Seperti ini alatnya, aku bakalan liatin. Nah, ini dia. Ini namanya pen tablet ya, teman-teman. Teman-teman dapat menggambar menggunakan pen ini. Ini Adobe Illustrator menggunakan brush tool. Jadi teman-teman seperti menggambar di buku. Ya, Kak. Untuk membuat brush, teman-teman tuh bisa klik, terus masuk ke brush panel. Terus teman-teman bisa create new brush ya. Bagian sini. New brush. Seperti itu ya, Kak. Mungkin itu dari aku. Sekian, aku bakalan stop sharing screen-nya. Untuk teman-teman yang udah hadir di webinar kedua ini, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga materi yang aku sampaikan teman-teman hari ini dapat dimengerti atau dapat dipahami dengan baik. Soalnya untuk webinar pertama, aku mohon maaf jika aku menjelaskannya terlalu cepat. Soalnya banyak tools yang aku jelasin di webinar pertama, dan di webinar kali ini aku mencoba untuk menjelaskan lebih pelan lagi. Soalnya aku cuma menjelaskan 2 materi aja. Jadi, recap dari aku, teman-teman belajar pen tool, cara menggunakan pen tool dengan menggunakan anchor point tool, dan klik dan drag. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat melihat webinar atau rekaman webinar ini di YouTube Sekolah Desain seperti biasa, dan teman-teman dapat mempraktekannya seperti biasanya lagi. Untuk itu aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah sempatkan hadir di webinar kali ini. Untuk teman-teman semua bisa live room ini, dan teman-teman dapat langsung mempraktekkan hal yang udah aku sampaikan pada kali ini. Teman-teman dapat live ya di room ini. Aku bakalan stop room ini.